Halo Sobat Bungkus Mie, bertemu lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan ngebahas olahraga tradisional yang bisa menyebabkan nyawa melayang. Oke, langsung saja intro. Buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk terus mendukung channel ini memberikan konten-konten yang menarik. Olahraga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan sejarah manusia. Pasalnya, olahraga dianggap sebagai cara untuk berekreasi sambil mengasah fisik. Namun di masa lampau, olahraga juga bisa dipandang sebagai pertaruhan hidup dan mati akibat risiko kematiannya yang tinggi. Berikut ini adalah beberapa contoh olahraga tradisional yang dikenal sangat brutal dan tidak jarang meminta nyawa. 1. Pelota Purepecha. Pelota Purepecha adalah nama dari olahraga yang dimainkan oleh penduduk asli Amerika Tengah sebelum kedatangan bangsa Eropa. Secara garis besar, olahraga ini memiliki peraturan yang serupa dengan permainan hoki. Ada dua tim yang saling berhadapan dan masing-masing pemain dilengkapi dengan tongkat kayu. Saat permainan dimulai, pemain harus mencoba memasukkan bola ke garis yang ada di sisi lapangan lawan. Untuk merebut dan menggelindingkan bola, pemain menggunakan tongkat yang dibawanya. Dengan melihat penjelasan di atas, maka sepintas olahraga ini nampak biasa saja. Namun itu baru permulaannya saja. Apa yang membuat permainan ini memiliki kesan yang menakutkan adalah karena bola yang digunakan dalam permainan ini bukanlah bola biasa, melainkan bola yang sudah dilumuri dengan getah tanaman dan kemudian dibakar. Ya benar, permainan ini memang menggunakan bola api. Karena permainan ini menggunakan bola api yang membara, maka para pemain pun harus ekstra hati-hati saat mencoba merebut atau membawa bola. Karena jika salah, mereka bakal terluka akibat terkena jilatan api dari bola. Permainan ini hanya dimainkan pada malam hari, karena nyala bola menyebabkan permainan ini jadi lebih menarik untuk ditonton. Pelota Purepecha merupakan permainan khas suku Purepecha yang sekarang dapat ditemukan di Meksiko. Nasib olahraga ini sayangnya sekarang tidak begitu menggembirakan dan terancam musnah akibat ditelan perkembangan zaman. Untuk mencegahnya, pemerintah Meksiko pun giat melakukan upaya pelestarian. Dua, Buzkashi. Turk adalah sebutan untuk suku bangsa yang tersebar mulai dari negara Turki modern hingga daerah Xinjiang di sebelah barat Cina. Karena daerah yang ditinggali oleh suku Turk umumnya merupakan padang rumput yang luas, bangsa Turk pun dikenal sebagai bangsa pengembara yang amat terampil menunggangi kuda. Kelihayan bangsa Turk dalam menunggangi kuda lantas menginspirasi mereka untuk menciptakan olahraga yang dimainkan di atas punggung kuda. Buzkashi adalah olahraga tersebut, di mana olahraga ini diperkirakan sudah mulai dimainkan sejak abad ke-10. Sekarang, olahraga ini dikenal sebagai olahraga tradisional khas Afghanistan. Dalam Buzkashi, ada dua tim yang masing-masing pemainnya menunggangi kuda, layaknya polo. Namun, jika permainan polo menggunakan kuda, maka Buzkashi menggunakan bangkai kambing tanpa kepala sebagai pengganti bola. Kadang-kadang, bangkai domba atau anak sapi juga digunakan jika tidak ada kambing yang tersedia. Saat permainan berlangsung, kedua tim akan saling memperebutkan bangkai hewan tersebut dan mencoba membawanya ke sebuah lokasi di lapangan yang biasanya ditandai dengan lingkaran. Jika tidak berhati-hati, pemain bisa mengalami cedera serius akibat terjatuh atau tertabrak oleh kuda. Namun, sisi brutal dari olahraga Buzkashi masih belum berhenti sampai di sana. Masing-masing penunggang kuda dilengkapi dengan pecut untuk menyerang kuda atau bahkan penunggang kuda tim lawan. Karena dianggap terlalu brutal, olahraga ini pun sempat dilarang oleh kelompok Taliban saat mereka menjadi penguasa Afghanistan. Tiga, He'e Holua. He'e Holua dalam bahasa lokal suku Hawaii berarti berselancar seluncur. Olahraga ini memiliki riwayat yang amat panjang karena sudah dimainkan oleh penduduk asli Hawaii sejak 2000 tahun yang lalu.
Olahraga ini memiliki metode permainan yang serupa dengan seluncur salju. Saat ini memang olahraga ini sudah sangat tren dimainkan di kalangan anak muda. Karena di zaman yang sudah berkembang pesat, maka alat yang dipakai juga sudah lebih safety. Bedanya adalah permainan ini bukan dimainkan di puncak bersalju, melainkan di lereng gunung berapi. Perlengkapan yang digunakan untuk olahraga ini pun juga terkesan tradisional. Pemain tidak menggunakan perlengkapan keamanan dan hanya menggunakan papan yang terbuat dari kayu serta serat kelapa sebagai papan seluncurnya. Saat hendak memulai permainan, para pemain akan mendaki gunung berapi terlebih dahulu. Begitu sudah sampai di ketinggian, pemain kemudian berseluncur ke bawah dengan posisi tengkurap atau dengan pose layaknya peselancar di laut. Olahraga ekstrim ini merupakan bentuk penghormatan terhadap Pele, dewi api dan gunung berapi dalam kepercayaan tradisional masyarakat Hawaii. Saat papan meluncur ke bawah, papan tersebut bisa mencapai kecepatan lebih dari 80 km per jam. Jadi bisa dibayangkan potensi cedera atau bahkan kematian yang dialami oleh peserta jika sampai terjungkal dari papannya atau menabrak sesuatu. Karena dianggap terlalu berbahaya, para misionaris Kristen yang menetap di Hawaii pun melarang olahraga ini sejak abad ke-19. Namun belakangan, olahraga ini mulai coba dihidupkan kembali oleh penduduk asli Hawaii yang ingin menjaga kelangsungan budaya khasnya. 4. Naumacia. Salah satu olahraga berdarah yang paling dikenal dari masa Romawi kuno adalah gladiator, duel sampai mati yang digelar di arena Colosseum. Namun, gladiator bukanlah satu-satunya olahraga mematikan yang dimiliki oleh bangsa Romawi kuno. Naumacia adalah contoh lain mengenai bagaimana buasnya selera olahraga yang dimiliki oleh bangsa Romawi. Naumacia sendiri pada dasarnya adalah versi simulasi dari pertempuran antar kapal. Namun, olahraga ini tidak kalah mematikan dibandingkan pertempuran kapal yang sesungguhnya. Sama halnya seperti gladiator, olahraga ini juga dimainkan oleh para tahanan. Naumacia dimainkan di sebuah danau kecil yang dikelilingi oleh tribun penonton. Dalam Naumacia, ada 2 kapal atau lebih yang ditempatkan pada danau tadi. Begitu permainan dimulai, para awak dari kapal yang satu harus mencoba mengalahkan kapal musuh beserta semua awaknya. Permainan berakhir ketika salah satu kapal berikut awaknya berhasil dibunuh semua. Naumacia pertama kali digelar pada tahun 46 sebelum Masehi oleh Julius Caesar sebagai bentuk perayaan atas kejayaan militer Romawi. Pada tahun 52, Naumacia digelar dengan melibatkan lebih dari 100 kapal dan 19.000 awak. Naumacia yang satu ini sekaligus Naumacia terbesar yang pernah dilangsungkan oleh bangsa Romawi. Demikianlah permainan-permainan olahraga yang bisa menyebabkan kematian bagi para pemainnya. Kalau kalian mau coba, silahkan. Oke, cukup sekian dan sampai ketemu dalam video-video selanjutnya. Bye.